alhamdulillah maruna. Tapi tidak diulang tembusan. Pas pemberangkatan yang di desa. Tapi tadi turang kita tahu sama turang tidak menyadari lah. Siap dah jalan-jalan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia bersatu, hiduplah negeri Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi di hari Jumat pagi ini kita melaksanakan kita ini kan kita selalu berdoa dan mempunyai dewa karena untuk pembangunan dan lain sebagainya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mulyasari Bapak Margono dan seluruh staf dan jajarannya. Yang saya hormati tokoh pemuda yang diwakili oleh Karang Taruna. Yang saya hormati LPM BPD, ibu-ibu yang hadir di sini. Mohon maaf yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita bisa bersilaturahim dalam rangka Mingguan Desa Mulyasari. Tentunya ini adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita limpahkan kepada Keagung Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, kita tentunya sebagai umatnya, mudah-mudahan dipertemukan di akhir zaman nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, beserta seluruh jajaran perangkat Desa Mulyasari, ini adalah tahun anggaran. Bukan tiba-tiba saya datang ke Desa Mulyasari, katakanlah mingguan ini tanpa tujuan. Tentunya saya akan memberikan oleh-oleh buat masyarakat. Tentunya bukan berupa uang, tetapi berupa suatu bangunan atau infrastruktur. Tahun ini saya telah memposting Pak Lurah di Cimareme 2 titik ya. Semuanya itu ada 3 titik Desa Mulyasari. Ada 3 titik, itu dipandang atau datanya ada. Nah, saya minta tahun ini juga 2023 mana yang belum terrealisasi jalan. Nah, ini tolong sampaikan ke Pak Endang, buatkan proposalnya. Jembatan yang di Pasir Muncang Kampung situ DED-nya sudah selesai, tinggal pelaksanaan pembangunannya aja. Karena kalau jembatan itu tidak langsung dibangun, Lora. Jadi bangunan desa dengan jembatan sama, itu harus dianggarkan dulu DED-nya, baru DED-nya tahun 2023 selesai, pembangunan tahun 2024 misalkan. Nah, alhamdulillah DED jembatan yang di Kampung Situ itu sudah selesai, tinggal pembangunnya saja. Dan jalan mana saja Pak Lurah yang belum terrealisasi, tolong ini kan kepada Pak RT atau Pak Dusun supaya nanti bisa disampaikan terkait masalah infrastruktur. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah, walaupun nanti saya 2024 namanya pencalonan itu ada terpilih tidak terpilih, yang terpenting di Kecamatan Ciampel saya kepengen ada pengganti saya sebagai anggota DPRD. Karena setiap kecamatan ada anggota DPRD,
itu kalau kata orang zaman dulu katanya ada singanya katanya. Nah, semenjak saya menjadi ketua DPRD selama 5 tahun, Kecamatan Ciampel berubah. Tidak ada jalan yang bagus. Saya pernah merasakan di Kecamatan Ciampel, di kampung situ, di wilayah kepada masyarakat, tolong merawat bantu pemerintahan desanya. Hari ini kadang-kadang masyarakat ketika jalan rusak ada Pak Lurah, ada Pak Dewan. Tetapi tadi disampaikan Pak Dusun Inta, depan rumahnya jalan sudah bagus, ada air yang jalan ke pentok kayu itu nggak mau masyarakat membetulkan, padahal bagian tanggung jawab masyarakat. Tolonglah. Kesehatan juga sama. Kalau ada orang tua kita sakit mau ke puskesmas, jalannya kurang baik, mungkin akan tersendat di jalan karena jalannya kurang baik. Tapi kalau jalannya bagus akan cepat sampai ke puskesmas. 2017 saya dengan Bupati mencanangkan setiap puskesmas harus ada rawat inap BUD. Hari ini alhamdulillah sudah hampir di setiap kecamatan rumah puskesmas sudah siap rawat inap. Puskesmas Ciampel juga sudah siap rawat inap. Jadi masyarakat tidak usah lagi ke RSUD, langsung saja ke puskesmas. Nah, saya di Komisi 4 adalah bagian saya kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial. Nah, ketika masyarakat ada yang datang ke rumah sakit umum, rumah sakit paru, yang sepertinya kesulitan, mungkin Pak Lurahnya sedang ada di luar kota misalkan, saya ada komunikasi dengan saya. Silakan. Jangan sampai ada masyarakat Desa Mulyasari khususnya umumnya Kecamatan Ciampel datang ke RSUD ada penolakan. Disimpan di IGD misalkan berhari-hari tanpa secepatnya dimasukkan ke ruangan. Nah, kontak saya, hubungin saya. Ketika ada masyarakat yang kena TB, khususnya Desa Mulyasari, umumnya Kecamatan Ciampel, ke rumah sakit paru, belum tertangani, kontak saya. Itu leading sektor saya, kesehatan. Ketika ada anak SMP, misalkan SD, SMP, yang tersendat tentang pendidikannya di SMP, kontak saya. Kalau SMA itu provinsi, kalau SD, SMP itu bagian saya. Komisi 4. Ketika ada masyarakat misalkan yang berdampak sosial, stunting misalkan. Nah, dinas sosial ini belum cepat menangani misalkan, tolong kontak saya. Itu adalah leading sektor saya. Jangan sampai bahwa masyarakat khusus Desa Mulyasari, keberadaan saya sebagai anggota dewan, fungsinya apa tidak paham, tidak mengerti gitu loh. Selain juga anggota dewan mengaspirasikan masalah infrastruktur jalan, ada bagian era hoream, padahal tiap hari ketemu dengan saya. Apa sih patut tugasnya di anggota dewan? Apa sebenarnya sih? Di Komisi 4 banyak. Selama ketua DPR, saya mengutamakan infrastruktur di Kecamatan Ciampel. Tahun ini saya membangun Kecamatan Ciampel, akan dibangun Kecamatan Ciampel tahun ini. Itu bisa menjadi aspirasi saya. Saya sudah seringkali mengajukan itu, disurvei sama dari PUPR-nya belum masuk Pak Ketua katanya. Itu baru 2,8. Harusnya 3 meter itu. Kalau 28 itu DED. DED juga tidak 1 tahun. Itu bisa mengangkat 3 tahun. Ada mobil masuk ke situ bisa masuk, ya kan? Bisa luasa lah katakanlah. Nah, saya hanya itu tuh, hanya itu yang saya pikirkan. Jalan di Kampung Sawah itu yang belum tersentuh oleh saya karena itu 2,8, belum 3 meter, minimal 3 meter lah. Coba disosialisasikan kepada masyarakat ya. Jadi saya berharap jalan di Kampung Ciampel juga kemarin tuh saya buat juga itu depan samping Pak Guru. Itu sudah dibuat sama saya turap, Lurah. Turap sudah ya, sudah itu. Karena saya pikir itu di kontrakannya Pak Haji Omar longsor, maka saya buatkan turap sama saya itu. Jadi walaupun saya tidak sering berjumpa dengan bapak-bapak, tetapi saya jalan keliling desa juga saya. Walaupun saya tidak pernah lapor ke Pak Margono, karena tanggung jawab saya sebagai aspirator sesuai sumpah dan jabatan saya harus mengaspirator wilayah dapil saya. Maka ketika saya jadi ketua DPR pun yang diutamakan adalah dapil saya.
khususnya Kecamatan Ciampel. Cuman tertinggal kemarin zaman saya ketua DPR, kecamatan belum terbangun. Dengan kita mingguan bersama Pak Lurah ya, pada saat itu kita kompak dengan 7 kepala desa bahwa dengan ada beberapa anggota dewan juga, tapi akhirnya tetap saja yang dewannya lain hanya ngomong di forum saja. Pada akhirnya tidak mau, akhirnya aspirasi saya mutlak itu adalah dibantu dengan pemerintah daerah untuk membangun Kecamatan Ciampel yang awalnya akan dipindahkan ke daerah sini, tetapi karena tetap di sana, Kecamatan Ciampel. Ya. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu semua, para aparat desa yang ada di wilayah masing-masing, tolong sampaikan kepada masyarakat agar bisa merawat jalan. Bikin jalan itu adalah bukan mudah, 1 tahun anggarannya 200 juta per titik, 200 juta itu. Kalau dibebankan kepada adik-adik, tadi perlu nyampaikan, sekarang turun. Jadi 900 yang tadinya 1,5, 1,4 turun jadi 900. Bagaimana kita mau membangun? Nah, artinya jalan yang sudah ada tolong dirawat. Tolong dirawat. Sekali lagi sampaikan pada Bapak Ibu semua, ketika ada masyarakat yang tersendat keberadaannya ketika di rumah sakit umum, ya, selain juga menghubungi Pak Lurah, tolong hubungi saya. Di rumah sakit paru juga di Jatisari juga tolong hubungin saya, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan dengan saya. Saya setiap datang ke desa manapun saya memberikan pencerahan dan memberikan oleh-oleh. Oleh-oleh itu berupa apa? Infrastruktur atau informasi yang Bapak Ibu belum pahami, saya kasih pemahaman. Jangan sampai ada masyarakat desa Mulyasari ke rumah sakit umum katakanlah Terbengkalai, ke rumah sakit paru Terbengkalai, walaupun Pak Lurah sudah menyediakan ambulan, ya. Kadang itu PSM yang harus punya nomor HP Pak. Ya, PSM boleh. Yang ngurus-ngurus ya. sakit tuh. PSM saya dengan Ibu Kepala Dinasnya sudah komunikasi dan sudah saya bantu ambulan Pak Lurah, ya. Itu Kepala Dinas PSM sudah saya bantu ambulannya. Jadi ketika ada persoalan-persoalan di dinas kesehatan, di sekolahan, di dinas sosial, di ketenaga kerjaan misalkan di Disnaker, ya. Terus juga di keseniannya, saya ada 20 leading sektor dinas yang dibawahi oleh saya. Selain itu, saya ketua Bapperda, pembuat aturan-aturan daerah Kabupaten Kerawang. Jadi Pak Lurah misalkan ini mau dijadikan perumahan di sini misalkan Pak Lurah, misalkan ada investor, bisa ajukan ke saya. Nah, Pak Lurah apa memilih nanti perumahan apa pariwisata? Bisa diajukan ke saya. Nah, LSD itu lahan sawah yang lindungi itu yang datang ke Kementerian ATR di Jakarta itu saya dengan Pak Banu, ya, di Dirjen sana. Bahwa Kerawang itu kita sudah punya LP2B. LP2B itu 92.000 hektar di Kabupaten Kerawang lahan sawah yang lindungi yang tidak boleh dibangun perumahan atau apapun. Tapi LSD dengan foto udara 102 hektar itu lahan sawah yang dilindungi, termasuk ada LP2B, termasuk ada zona hijau. Nah, ini kami protes, saya dengan Bupati, kami datang ke Dirjen bahwa tidak boleh lahan yang sudah zona hijau menjadi zona kuning karena ini akan merugikan para investor yang ada di desa misalkan. Contoh misalkan di kawasan Ciampel ini hampir-hampir saja kita terkena LSD, padahal kawasan, tapi dengan berjuang kita anggota dewan, alhamdulillah bahwa sudah kembali ke semula. Jadi LSD dengan LP2B ini adalah sama sekarang, sama. LP2B, PSM misalkan ya, di sekolahan, di sosial, itu adalah hubungi saya. Di rumah sakit paru misalkan hubungi saya. Pak Lurah sudah menyediakan ambulannya. Mungkin Pak Lurah artinya sedang kesibukan, tidak berkomunikasi misalkan mau disyukuri, Pak Lurah bisa berkomunikasi dengan dirut RSUD-nya, dengan dirut rumah sakit parunya, ya. Jadi bisa komunikasi. Kalau Pak Lurah sedang di luar kota bisa hubungin saya, ya. Yang penting masyarakat Desa Mulyasari tetap sehat, jangan sampai ada yang sakit, ya. Karena saya sebagai anggota Dewan Komisi 4 yang membidangi kesehatan pendidikan dan kesosialan yang harus kita selalu sehat, jangan sampai kita sakit. Itu saja mungkin yang harus saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan kehilapan milik saya.
Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa, ini masalah sampah itu Pak, bagaimana kalau kita buat penampungan itu Pak, apalagi sekarang musim hujan, itu dibuat yang besar, kalau bisa jadi yang satu desa bawa ke situ, terus diangkut pakai mobil Pak, jangan terlalu sekali sampah. Terus di kami ada pembuangan sampah sampai pembakaran. Kita melihat sumber daya manusia yang tidak bagus, apa peran anggota dewan untuk membangun SDM tersebut, sumber daya manusia tersebut. Saya 24 jam, kalaupun mati mungkin sedang dicas, ya. Jadi jangan sampai orang mana-mana nih, kemarin dari mana? Kemarin dari Sungai Buntu. Orang mau ke rumah sakit paru, di sana 2 hari di IGD. Tapi alhamdulillah saya hubungi ibu direkturnya, langsung dapat ruangan. Ya, Pak Ujang kemarin juga sama. Begitu mau dibawa ke rumah sakit, nggak sempat dibawa ke rumah sakit. Ruangannya sudah disiapkan ruangannya. Sudah disiapkan ruangan buat Pak Ujang itu kemarin itu, sudah disiapkan ruangannya. Tetapi ada argumentasi anak antara ini masalah biaya lah, masalah yang nunggu kejauhan segala macam lah. Padahal nggak pakai biaya di sana, nggak pakai biaya. Ada organisasi keluarga, yang satu katanya pergi ke saya ini adalah Komisi 4, koperasi itu di sektor kita. Kemarin di Tirta Mulia ada kelompok tani yang menyalurkan pupuk, dia tidak punya koperasi. Datang ke ruangan saya kontak ketua koperasi Pak Ade, minta formulirnya, buatkan itu identitas pendirian koperasinya, Ibu Marsi, ya. Nah, itu kalau nggak salah notarisnya yang ditunjuk oleh koperasi. Itu akan dapat anggaran. Atau aspirasi saya misalkan tiap tahunnya Bu Marsi, kan 1 tahun itu bisa 200 juta misalkan. Aspirasi saya 1 titik misalkan dialihkan ke koperasi. Nah Bu Marsi terserah mau jual apa, mau apa itu ada. Yang terpenting sudah ada pendirian koperasinya. Kita sudah punya belum? Jadi harus berbadan hukum koperasi. Iya. Nah nanti kalau Ibu Marsi mau ya datang ke koperasi, bilang disuruh saya ke Bu Yuni ya, Kabak, bilang disuruh saya langsung Bu Marsi supaya nggak bolak-balik. Ada 9 anggotanya, ketua sampai ke bendahara, ya. Bisa diterobos peningkatan sumber daya manusia asal manusianya mau. Contoh saya orang kampung situ dulu, saya tukang ngebon kacang, kuli nyangkul, kuli bangunan. Ketika saya di TB2 mau situ, dari TB2 sampai ke Johar saya jalan kaki, bawa ember, bawa pacul, tetapi saya ingin meningkatkan sumber daya manusia saya. Saya tidak pernah berhenti belajar. Sampai hari ini saya punya gelar S2. Sebagai master hukum saya hari ini. Saya sudah bisa beracara, saya sudah bisa jadi pengacara, saya punya sertifikat advokat saya. Tetapi karena saya masih dinas di DPR, belum saya gunakan itu. Nah, itu salah satunya kita untuk menggunakan sumber daya manusia. Bagaimana kita mampu, bagaimana kita ingin, bagaimana kita punya tujuan, bagaimana semangat kita untuk meningkatkan sumber daya manusia agar tidak seperti tadi yang saya sampaikan. Lanjut saya. Nah, makanya, yuk semuanya. Yuk. Ini Bapak calon dewan nih. Ya, semua assalamualaikum.